Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, para hadirin dan hadirat dan yang menyaksikan kajian kita pada sore hari ini, insyaallah untuk pertemuan kita baik yang pertama ataupun nanti kedua atau mungkin ketiga dan keempat, insyaallah akan kita isi sebuah tema yang berjudul Kiat Menjadi Penghafal Al-Quran. Dan materi kita kami sarikan dari sebuah kutaib kitab kecil yang berjudul Wasaya wa Fawaid li Hifdzil Quranil Karim, yaitu wasiat-wasiat dan faedah-faedah dalam hal menghafal Al-Quranul Karim. Jadi dalam kitab ini akan ada keterangan bagaimana seorang itu sukses menjadi penghafal Al-Quran. Tidak hanya selesai 30 juz, tapi dia betul-betul menjadi al-hafidh, orang yang benar-benar menghafal Al-Quranul Karim. Ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang apa saja tips atau resep untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka yang pertama bahwa kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar nikmat Allah berupa Al-Quran ini, karena di dalam Al-Quran ini ada petunjuk bagi umat manusia semuanya. Andaikan tidak ada Al-Quran, maka manusia akan tersesat jalan. Dengan Al-Quran maka mereka tercerahkan sehingga mereka bisa menapaki jalan hidup di dunia, kemudian menjadi orang yang bahagia kekal selama-lamanya di akhirat. Ikhwana fillah azakumullah, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebanyak 30 juz ini adalah mudah bagi kita yang ingin mengingat atau menghafalnya. Kita harus yakin bahwa menghafal Al-Quran tidak sulit. Ya, mungkin kalau ada orang mengatakan pelajaran matematika itu sulit, ada benarnya barangkali karena banyak rumus. Ya, apalagi kimia, fisika. Tapi kalau Al-Quran, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Kalau kita yakin ini dulu, maka satu poin kita dapatkan untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 21, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Ya, maka apakah ada orang yang bisa mengambil pelajaran? Maka ini sebuah pertanyaan pemaparan bahwasanya Al-Quran ini mudah. Kenapa tidak ada orang yang mengambil ibrah? Kemudian ikhwana fillah azakumullah, benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun kitab samawiyah yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini kepada para nabi-nabi yang telah berlalu yang dihafal oleh pemeluknya kecuali Al-Quran. Di sana mungkin kita bisa katakan ada Injil, Taurat, ya, apalagi kitab suci apa? Zabur, Suhufu Ibrahim. Ada, benar kita yakini itu adalah kitab suci dari Allah. Tapi tidak pernah ada cerita bahwa pemeluk dan penganut kitab-kitab tersebut dahulu menghafal kitab-kitab tersebut. Sampai hari ini
Tidak ada pemuka agama, misalnya agama Kristen misalnya, tidak ada satupun pemuka agama mereka betul-betul hafal Injil. Sementara Al-Quran banyak sekali, bahkan jutaan orang menghafal Al-Quran. Ambil contoh misalnya di Mesir, ya, yang penduduknya sekian puluh juta, itu hampir kita katakan puluhan juta orang, atau mungkin bisa dikatakan sepersepuluhnya itu menjadi penghafal Al-Quran, dan mereka termasuk para penghafal yang terbaik, orang-orang Mesir. Belum lagi di Arab, negara-negara Arab, Qatar, Oman, Bahrain, Emirat, apalagi Saudi Arabia, maka mereka para pemudanya dikenal dengan para penghafal Al-Quran, karena memang mudah, bisa dihafalkan oleh siapapun. Dan menjadi bukti lagi bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang mudah dihafal, ternyata banyak sekali anak-anak yang kecil yang belum balik itu sudah menghafal Al-Quran seluruhnya tanpa kecuali. Bahkan lagi ada orang-orang yang punya kekurangan fisik, bahkan kekurangan mental, mereka mampu menghafal Al-Quranul Karim. Itulah bukti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar, yaitu Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghafal Quran itu adalah sarana memahami Al-Quran, ya. Jadi bukan tujuannya kita harus hafal, bukan. Tapi kalau kita masuk di pondok tahfidzul Quran, sebisa mungkin kita menghafalnya. Tapi intinya adalah menghafal Al-Quran itu sarana memahami Al-Quran, dan memahami Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Afala yadabbarul qawla, afala yatadzakkarun, afala yaqilun, ya. Kemudian kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Semua ayat ini menunjukkan kita harus tadabbur, mempelajari dan memahami Al-Quran. Dan diantara sarana memahami Al-Quran adalah menghafalnya. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, oleh karena itu generasi terbaik pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka yang dikenal sebagai generasi emas. Maka mereka adalah generasi penghafal Al-Quran, baik dari khulafaur rasyidinnya maupun sahabat-sahabat Nabi secara umum. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Padahal pada zaman itu sarana-sarana menghafal Al-Quran sangat minim. Tidak ada mushaf yang ditulis dalam satu kitab. Adanya mereka menghafal talaki, belajar langsung dihafal. Mereka menghafal dari tulisan-tulisan di papan-papan, di gelas-gelas, di kulit-kulit, dan mereka bisa menghafalnya. Maka ikhwanna fiddin azakumullah, demikianlah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran sebagai sarana memahami Al-Quran. Namun permasalahannya masih ada, bahkan banyak terjadi kegagalan dalam menghafal Al-Quran. Entah karena futur, putus asa, patah semangat, atau berusaha menghafal tetapi tidak hafal-hafal, ataupun sebab yang lainnya, sehingga kadang-kadang sudah berlama-lama menghafal Quran tetapi juga tidak berhasil. Maka kita harus mengetahui tips bagaimana menjadi penghafal Al-Quran yang baik. Kita harus mengetahui resep supaya kita berhasil, yaitu menjalani metode menghafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fillah azakumullah,
Baru-baru ini kita dengar ada metode-metode yang mengiming-iming kita agar bisa hafal Quran. Misalnya ada program sejam hafal Quran. Benarkah program semacam ini? Jawabannya bisa benar, bisa tidak. Kalau maksudnya adalah seayat dua ayat, maka ini benar. Bisa sejam menghafal satu halaman, beberapa ayat, 5 ayat surat Al-Baqarah, sejam hafal cemerlang, bisa. Tapi kalau maksudnya adalah 30 juzuk dengan sejam, kita katakan ini mustahil. Karena metode menghafal Quran itu tidak ada jalan lain kecuali sering dibaca, nggak ada yang lain. Nggak ada kemudian tirakat supaya bisa hafal Al-Quran, atau amalan minum jamu ini jamu itu supaya cepat hafal Al-Quran. Tidak ada. Yang ada hanyalah semakin kita sering membaca Al-Quran, semakin kita sering mengulang-ulang kembali, maka kita akan menghafal hal tersebut. Dan itu kalau bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita terlahir tidak mengerti bahasa kita sendiri, maka ketika kita sering mendengar lalu kita ucapkan, kita hafal. Sebagaimana pula kita belajar bahasa-bahasa yang lain, kita sering mendengar, kita sering baca, kita sering ulang-ulang, kita praktekkan, hafal sendiri, tidak pakai kamus lagi. Awalnya pakai kamus. Demikian pula cara atau metode menghafal Al-Quran. Poin yang paling penting adalah harus sering didengar, sering dibaca, sering dihafalkan, dan sering diulang-ulang, maka insya Allah bisa menghafalkan Al-Quran. Tips yang pertama, dan ini mutlak menjadi wajib bagi semua para penghafal Al-Quran. Apa itu? Ikhlaskan niat menghafal Al-Quran karena Allah. Ini tips yang paling nomor satu, yang paling penting, dan itu kunci keberhasilan menghafal Al-Quran ada pada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak ikhlas, kita misalnya tujuannya A, menghafal Al-Quran 30 juz selesai, tujuannya A, tapi ternyata meleset, tidak kita dapatkan, maka kita akan berhenti, tidak bisa melanjutkan hafalan Al-Quran. Contoh misalnya, kadang-kadang orang tua memberi motivasi ya kepada anaknya, nak, kalau kamu selesaikan hafalan Al-Quran 30 juzuk, maka kamu saya kasih hadiah. Hadiah apa misalnya? Saya kasih hadiah sepeda motor. Ya, mungkin orang tua macam-macam, beda-beda. Ada mungkin yang menjanjikan mobil, yang orang kaya misalnya. Ada lagi mungkin yang menjanjikan umrah misalnya. Ada lagi yang menjanjikan hadiah laptop, ada yang menjanjikan HP, macam-macam. Maka ini sekedar motivasi, jangan dijadikan tujuan saya harus selesai Al-Quran 30 juzuk supaya dapat hadiah. Nah, ini bahaya. Kalau itu jadi tujuan, ternyata orang tua kita meninggal dunia, naudzubillah min dzalik. Kan kita tidak tahu takdir. Orang tua meninggal dunia, kemudian tidak ada yang bisa memberikan hadiah itu, maka kita sebagai penghafal Quran berhenti karena nggak ada lagi yang dijanjikan, meleset. Maka dari itu yang dijadikan tujuan atau motivasi yang paling utama adalah karena ini menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca dan menghafal Al-Quran itu ibadah, dan kalau itu ibadah maka syaratnya harus ikhlas. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan untuk ibadah kecuali mengikhlaskan niatnya dalam agama ini untuk Allah. Maka apapun yang namanya ibadah itu syarat mutlaknya harus karena Allah. Kalau kita ingin istiqomah, karena kalau kita tidak istiqomah maka tidak akan bisa. Kalau kita tidak ikhlas maka tidak akan bisa istiqomah apapun bentuknya. Ya, ada mungkin di antara kita
belajar agama. Belajar agama. Sebentar. Sekarang kalau kita ditanya, untuk apa kita belajar agama? Apa tujuannya? Hati-hati, jangan salah tujuan. Belajar agama Islam untuk apa kira-kira? Untuk mengetahui kebenaran supaya bisa dilaksanakan, dan mengetahui kesalahan supaya bisa dijauhi, untuk mengetahui mana halal, mana haram, untuk menghilangkan kejahilan pada diri sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya kalau mampu. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Kalau tujuan kita menuntut ilmu agama seperti itu, maka tidak akan ada yang namanya frustasi menuntut ilmu. Tidak akan ada yang namanya putus asa atau futur. Terus belajar, karena manusia itu adalah hakikatnya dia tidak tahu apa-apa. Semakin dia belajar baru tahu, oh begini, oh begini. Semakin dia sadar bahwasanya dia ini adalah manusia yang tidak tahu apa-apa, sehingga semakin semangat belajar. Kalau kita mengaji juga demikian. Kalau kita mengaji karena Allah, itu istiqomah insya Allah. Tapi kalau ngaji karena teman, ya, saya ngaji di sana, di masjid A atau di masjid B. Kenapa? Karena bisa ketemu teman. Ketemu teman. Memang saya di sana ada ilmu yang disampaikan, tapi tujuan saya ketemu teman, ngobrol, asik-asikan begitu, heboh-hebohan. Itu tujuannya. Ternyata suatu hari temannya sakit, tidak bisa hadir. Kira-kira dia terus mengaji atau malas mengajinya? Malas mengajinya karena tujuannya ketemu teman. Tapi kalau mengajinya karena Allah, menuntut ilmu agama supaya tahu kebenaran, untuk diamalkan, supaya tahu kesalahan, untuk dihindari, tidak pandang yang hadir berapapun tetap hadir. Kawannya ada, kawannya nggak ada, tetap dia menuntut ilmu agama Islam. Itulah keikhlasan. Sehingga keikhlasan ini menopang kesuksesan kita dalam setiap usaha, apapun usahanya. Tapi kalau tidak ikhlas, maka apa yang kita tuju, kalau bukan keikhlasan, maka itu dekat kepada kegagalan. Ya, contoh misalnya ada santri penuntut ilmu. Ketika ditanya, apa tujuanmu menuntut ilmu? Dia mengatakan, supaya saya mencapai gelar S3. Tujuannya. Jadi tujuan. Jadi bukan untuk mengangkat kebodohan yang ada di dirinya, tapi yang dijadikan tujuan yang penting S3. Ternyata S2 saja nggak tembus. Kira-kira bagaimana kondisinya? Apakah dia mau terus belajar agama atau berhenti di situ? Dia akan berhenti karena tujuannya nggak kecapai, pasti. S2 saja nggak dapat, apalagi S3. Dia tidak akan mau belajar. Ini sama dengan sebagian santri, ya. Dan ini catatan buat orang tua, jangan dijadikan atau ditanamkan kepada anak-anak Anda, antum, seperti ini. Apa itu? Nah, kamu belajar, kalau belajar nanti bisa kuliah di luar negeri. Ini hati-hati. Kemudian ditanamkan motivasi seperti ini setiap hari. Akhirnya anak timbul di dalam pikirannya, saya belajar supaya bisa keluar negeri, saya belajar ini supaya bisa keluar negeri. Terus begitu. Akhirnya menjadi tujuan. Lupa tujuan intinya, yaitu apa? Yaitu mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Belajar karena Allah. Sehingga apa? Ketika dia belajar ternyata mendapati kesulitan, maka dia tidak mampu untuk mencapai tujuannya. Akhirnya futur, tidak akan mau belajar lagi. Dan itu terjadi sebagian para penuntut ilmu, sebagian santri. Ketika tidak tercapai tujuannya, berhenti belajarnya. Padahal menuntut ilmu agama itu adalah ibadah. Sementara ibadah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai mendatangimu kematian, tidak ada berhenti. Ya. Juga demikian ada santri yang cita-citanya dan tujuan belajarnya menjadi ustadz. Ini kalau tidak tercapai dia tidak akan belajar, kalau tercapai berhenti belajarnya, bahaya. Jadi kalau belajar itu jangan cita-citanya menjadi ustadz, jangan. Ya. Jangan tujuannya menjadi ustadz, jangan tujuannya menjadi ini dan itu, tidak. Tujuan belajar adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kebodohan dari diri sendiri.
dan orang-orang yang ada di sekitarnya jika dia mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mungkin sampai jam berapa kita? Kurang berapa menit? Hah? Kurang berapa menit? Hah? Kurang 9 menit. Baik. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa masuk yang kedua ini, al-bu'du 'anil ma'asi wal atham. Tips menjadi penghafal Al-Qur'an yaitu menjauhi dosa dan kemaksiatan. Kalau antum ingin sukses penghafalan Al-Quran, maka jauhi perbuatan dosa sejauh mungkin. Jauhi. Kenapa demikian? Karena dosa dan maksiat itu menghalangi kita mengingat Allah. Dan Al-Quran ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Allah ketika menceritakan penduduk neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Tatkala setan menguasai mereka, maka setan itu membuat mereka lupa untuk mengingat Allah. Hati ini satu. Hati ini satu. Kalau hati ini sudah diisi dengan dosa dan kemaksiatan, maka tidak bisa lagi mengingat Allah dan tidak bisa lagi menghafalkan Al-Quran. Antum, ya, terutama santri ya, ini kami sering memberikan nasihat kepada para santri dimanapun berada, baik di sini maupun yang di tempat yang lain. Kalau antum masih ada pikiran nyuri-nyuri waktu untuk main HP, tidak usah mondok. Tidak usah mondok sudah. Pulang saja ke rumah, minta belikan HP sama orang tuanya, sudah main HP saja. Gunakan yang manfaat syaratnya. Daripada terpecah-pecah pikiran. Sudah, kalau memang mau belajar agama, mondok, karena memang aturannya tidak boleh bawa HP, jangan ada pikiran nyuri-nyuri bisa main HP. Dan ini adalah salah satu perusak santri sehingga gagal dalam belajar. Betapa banyak santri yang dikeluarkan itu gara-gara HP. Sudah ada aturan tidak boleh bawa HP, disembunyikan HP-nya, dititipkan di warung, dititipkan di laundry, ternyata ketemu juga, akhirnya dikeluarkan, gagal belajarnya. Coba kalau kita ini tidak ada sesuatu yang disembunyikan, jujur dalam belajar, tenang, sehingga menghafal pun juga nyaman, tidak ada pikiran takut, dan seterusnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, seorang Imam Syafi'i, siapa tidak kenal Imam Syafi'i? Seorang imam yang dikenal hafalannya luar biasa, ya, jenius, baca sekali langsung hafal, mendengar sekali khutbah Jumat semua hafal dari awal sampai akhir, itu Imam Syafi'i. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang mengalami suatu masa, yaitu apa? Yaitu ya namanya manusia, dia melaporkan kepada gurunya, yaitu Waqi'. Dia mengatakan, wahai imam atau wahai guru saya, kenapa hari ini saya mengalami kesulitan menghafal? Kenapa kira-kira? Maka apa kata Imam Syafi'i dalam syairnya? Syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku suatu ketika. Lalu Imam Al-Waqi' atau Waqi' memberi petunjuk kepada aku supaya aku meninggalkan kemaksiatan, dan beliau menyampaikan kepada aku bahwasanya ilmu ini cahaya, sementara cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka, yaitu yang berdosa. Jadi tolak belakang, kontradiksi. Ilmu agama termasuk Al-Quran ini cahayanya Allah, maka cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada durhaka, pendurhakanya Allah. Jadi kalau kita mau hafal Al-Quran, demikian pula hafal kitab-kitab yang lain, lancar dalam belajar, maka jauhi perbuatan dosa sejauh-jauh mungkin. Ikhwan fillah azakumullah, untuk sore hari ini mungkin 5 hal ini yang bisa kita sampaikan, 2 hal ini yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah masih ada beberapa lagi. Nanti akan ada tips menghafal Al-Quran bagi manula, itu ada, ya. Artinya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah punya umur banyak,
di atas 40 itu masih ada kesempatan mampu dan bisa menghafal Al-Quran. Cuma nanti ada keterangan bahwasanya anak-anak muda maka mereka lebih banyak kesempatannya bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita, baik puasa kita, qiyam Ramadan kita, sedekah kita, membaca Al-Quran kita, dan semua amal kebajikan di luar Ramadan pun juga demikian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpahala melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.